Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai soleh-soleha semuanya. Selamat pagi. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan soleh dan soleha semuanya senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat, selalu dilindungi oleh Allah dan juga selalu dijauhkan dari segala macam mara bahaya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah soleh-soleha, kita berjumpa kembali bersama Budian dalam pelajaran tematik. Iya, kita bertemu hari ini di hari keberapa di bulan Ramadan ya? Iya, betul sekali. Sekarang adalah hari ke-21. Ya, Masya Allah. Kalau dalam bahasa Sunda tuh ya, hari ke-21 itu namanya Salikur cenah ya. Iya, hari ke-21. Nah, di mana hari ke-21 ini adalah merupakan hari 10 terakhir di bulan Ramadan ya. Ya, mudah-mudahan puasa kita selama 20 hari ke belakang diterima oleh Allah dan kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa menjalankan ibadah puasa selama 10 hari ke depan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, baiklah soleh-soleha, tematik kita hari ini kita masih di tema yang ke-8, yaitu peristiwa alam. Bagus sekali. Nah, soleh-soleha, berbicara tentang peristiwa alam, di pekan-pekan sebelumnya kita sudah membahas tentang peristiwa siang dan malam, kemudian musim kemarau, musim hujan, dan hari ini kita akan belajar tentang bencana alam. Tentu soleh-soleha sudah tahu ya apa itu bencana alam. Iya, bencana alam itu adalah kejadian-kejadian yang terjadi di dunia ini ya soleh-soleha ya. Dan soleh-soleha pasti tahu seperti apa itu bencana alam. Ya, bencana alam itu seperti banjir, kemudian longsor, kemudian tsunami, ya, gempa bumi dan lain sebagainya. Itu semua adalah merupakan salah satu contoh dari bencana alam. Nah, soleh-soleha, bencana alam ini terbagi atas dua ya. Jadi ada bencana alam yang terjadi oleh alam atau yang terjadi dengan sendirinya. Ada juga bencana alam yang disebabkan oleh kesalahan atau oleh ulah manusia itu sendiri ya. Nah, contoh bencana alam yang terjadi oleh sendirinya atau yang terjadi secara alami ya, itu seperti tsunami, kemudian seperti gempa bumi ya, kemudian ada lagi gunung meletus. Nah, itu adalah bencana alam yang terjadi dengan sendirinya ya, atau dengan secara alami. Kemudian kalau contoh bencana alam yang terjadi atas kesalahan dari manusia itu sendiri, contohnya seperti banjir, kemudian seperti longsor ya, kemudian seperti apa lagi? Kebakaran ya. Nah, itu adalah salah satu contoh yang terjadi atas kesalahan atau kelalaian dari manusia itu sendiri ya. Loh Bu Guru, kenapa kok bencana alam menyalahkan manusia? Iya soleh-soleha ya, karena contohnya banjir nih soleh-soleha ya. Insya Allah tidak akan terjadi banjir jika saluran airnya itu tidak mampet ya. Nah, supaya tidak mampet itu bagaimana? Kita tidak boleh membuang sampah sembarangan ya. Tidak boleh membuang sampah ke sungai. Karena kalau kita membuang sampah ke sungai ketika tiba musim hujan, itu nanti akan terjadi banjir ya. Kemudian contoh yang selanjutnya adalah longsor. Kenapa longsor dikategorikan atau disebut sebagai bencana alam yang bisa terjadi akibat ulah manusia itu sendiri?
Karena soleh-soleha kita semua bisa menyaksikan ya, sekarang itu di dunia ini atau di negara Indonesia saja ya, pohon-pohonnya atau hutan-hutannya sudah banyak ditebang ya. Dan di Indonesia ini pohon-pohonnya itu ya atau hutannya itu sudah banyak ditebang soleh-soleha. Untuk keperluan apa? Coba sekarang kita tengok soleh-soleha ya, jangan jauh-jauh di kota-kota besar, di sekitar kita aja soleh-soleha. Yang tadinya pohon-pohon yang rimbun sekarang sudah berganti, sudah beralih menjadi bangunan-bangunan yang kokoh. Nah itu soleh-soleha yang bisa menyebabkan terjadinya longsor. Kenapa Bu Guru kalau pohonnya ditebang bisa longsor? Iya, seperti yang pernah Ibu jelaskan di pembelajaran yang sebelumnya, bahwa air yang turun dari langit itu atau air hujan itu yang turun ke bumi akan diserap oleh akar-akar tumbuhan ya. Jika tumbuhannya ditebang, otomatis akarnya tidak berfungsi lagi ya, tidak akan tidak akan menyerap air lagi. Dan apa yang terjadi? Yang terjadi adalah penimbunan air di dalam tanah, dan setelah itu terjadilah longsor ya. Nah soleh-soleha, oleh sebab itu ya, dari pelajaran ini kita bisa mengambil hikmahnya ya, mulai dari sekarang, mulai dari detik ini soleh-soleha, kita bersama-sama soleh-soleha dan ibu guru juga ya, kita bersama-sama menjaga lingkungan agar lingkungan kita tetap sehat ya, tetap baik, tetap kokoh, tidak terjadi banjir, tidak terjadi longsor ya, dan tidak terjadi bencana-bencana alam yang lainnya. Nah itu soleh-solehah ya. Kemudian soleh-solehah, kenapa gempa bumi itu dikelompokkan sebagai bencana yang terjadi dengan sendirinya? Soleh-soleha terkait dengan tsunami, kemudian gempa bumi, itu hanya kuasa dari Allah ya. Allah lah yang menghendakinya. Kita tidak bisa meminta kepada Allah ya, ketika tsunami mau datang, ya Allah berhentikan. Oh, tidak bisa soleh-soleha ya, kecuali Allah menghendakinya untuk memberhentikan atau untuk tidak terjadinya gempa bumi ataupun tsunami. Nah soleh-soleha, biasanya nih ketika bencana alam datang, contohnya seperti banjir ya, kemarin ada banjir di sekitar Sukabumi ya sayang ya. Nah ketika itu banyak sekali kebaikan atau amal baik yang bisa kita lakukan. Contohnya apa soleh-soleha? Soleh-soleha, contohnya adalah kita memberikan bantuan kepada mereka yang terkena bencana alam ya. Seperti kemarin soleh-soleha sudah memberikan infaknya kepada kami ya. Insya Allah nih soleh-soleha sudah kami berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Salah satunya adalah orang-orang yang terkena bencana banjir ya. Nah soleh-soleha, ketika kita diberikan pertolongan oleh orang lain, sikap yang harus kita lakukan apa? Iya, kita harus berterima kasih. Betul sekali ya. Pertama, kita harus berterima kasih kepada siapa? Kepada Allah ya, dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian ucapkan juga terima kasih kepada orang yang sudah membantu ya. Contohnya seperti ini. Terima kasih Bapak sudah memberikan sumbangan kepada kami. Atau bisa juga terima kasih Bu Guru sudah membantu kami. Nah, bisa seperti itu ya soleh-soleha. Atau ya kalimat-kalimat ucapan terima kasih yang lainnya. Karena dengan kita mengucapkan terima kasih kepada orang yang telah menolong kita, itu artinya kita sudah bersyukur kepada Allah ya. Oke, baik soleh-soleha, itu materi hari ini yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata ya soleh-soleha ya. Tetap semangat puasanya, tetap semangat sholat 5 waktunya, dan juga
tetap semangat baca Qur'annya ya. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.